Selamat siang adik-adik sekalian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bahwa kita patut bersyukur pada siang hari ini kita ditemukan kembali dalam kuliah tamu terkait dengan sistem utilitas yang beberapa minggu yang lalu kita sudah melakukannya dan ini series kalau minggu lalu tentang audit energi secara umum dan hari ini adalah terkait dengan sistem utilitas mengambil salah satu studi kasus yaitu di STEAM system. Nah, nanti akan dibagi menjadi dua narasumber, Pak Zaki dan saya sendiri, Rusmanto. Kemudian nanti Pak Zaki akan menyampaikan terkait pengalaman beliau di audit energi pada boiler. Kemudian kalau untuk saya sendiri lebih banyak ke bagaimana STEAM itu diaplikasikan di industri, kemudian bagaimana cara melakukan teknik-teknik konservasi energi, baik itu di sisi distribusi maupun di sisi proses yang mungkin nanti cocok untuk alumni teknik kimia, begitu ya, untuk adik-adik. Oke, baik. Pembicara nanti kita bagi menjadi dua. Pak Zaki yang pertama, kira-kira 30 menit. Nah, kemudian diteruskan, saya teruskan kira-kira 30 menit atau sampai 60 menit. Dan nanti diteruskan dengan sesi tanya jawab. Nah, tanya jawab bisa langsung disampaikan langsung atau dari chat begitu ya. Tapi kalau lebih prefernya, lebih sukanya adalah kalau bisa langsung bertanya itu akan lebih melatih percaya diri adik-adik sekalian. Dan mungkin tidak hanya pertanyaan tetapi juga mungkin saran atau mungkin masukan bagi kami untuk berikutnya seperti apa kuliah tamunya begitu ya. Dan sampai kuliah tamunya itu kan monoton itu aja begitu ya. Mungkin kuliah tamu suatu saat di offline begitu ya. Pertama, kemudian mungkin bisa saja kuliah tamu itu langsung di pabriknya begitu ya, langsung lihat alatnya itu akan lebih enak. Mungkin itu pembicara pertama Pak Zaki akan menyampaikan pengalaman beliau terkait dengan audit energi di steam boiler. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Pak Zaki. Baik, Pak Rus, terima kasih atas waktunya. Eh, Mungkin yang eh, kemarin lupa, perkenalkan lagi, nama saya Faikul Faizaki, biasa dipanggil Zaki. Nah, kali ini saya akan melanjutkan eh, kuliah tamu. Eh, Kalau kemarin kita membahas tentang dasar-dasar audit energi, sekarang kita lebih menjurus kepada signifikan energy use atau eh, utilitas pengguna atau pengkonsumsi energi terbesar di industri. Nah, salah satunya ada pada boiler. Nah, yang pertama, mungkin kalian sudah awam ya, apa itu boiler. Jadi, boiler itu adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghasilkan uap. Nah, jadi boiler pada dasarnya eh, terdiri atas burner dan water itu merupakan hal terpenting. Nah, karena fungsinya di sini adalah untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai pemanas atau misal pada pembangkit listrik tenaga uap kita menggunakan steam pada boiler untuk membangkitkan sebagai penggerak turbin. Nah, boiler sendiri terdiri atas dua. Ini kita bahasnya tentang steam boiler ya. Yang pertama ada fire tube, yang kedua ada water tube.
Nah, perbedaannya apa antara kedua? Nah, yang pertama biasanya yang fire tube ini biasanya hanya satu rated steam. Nah, lalu pada low pressure. Nah, biasanya aplikasinya penggunaan ini pada pabrik farmasi, makanan, dan minuman. Nah, kemudian untuk water tube itu biasanya saturated bahkan hingga super heated steam. Nah, biasanya dari low sampai high pressure. Nah, untuk aplikasinya bisa pada pembangkit listrik tenaga uap untuk penggerak turbin. Nah, ini merupakan boiler house. Jadi, jika kita melakukan audit terhadap boiler, yang pertama kita kunjungi adalah rumah boiler. Nah, di sini ada apa saja di dalam boiler house? Yang pertama ada boiler itu sendiri, kemudian ada deaerator, kemudian ada chimney sebagai keluaran flue gas. Nah, ini adalah contoh-contoh boiler gas yang ada di industri. Ini kapasitas 10 ton per hour. Nah, kemudian apa sebenarnya audit boiler itu? Nah, audit boiler merupakan evaluasi terhadap kinerja sistem boiler yang terpasang dan diidentifikasi potensi perbaikannya. Jadi, kita melakukan audit untuk mengetahui potensi perbaikan dan penghematan energi serta pengendalian dan sistem monitoringnya pada boiler. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah plan survei, yaitu inventarisasi, pengumpulan data, assessment. Kemudian kita lakukan diskusi, lalu kita merujuk ke laporan, kita presentasi, lalu kita jika organisasi berkenan untuk melakukan implementasi, maka kita harus menyiapkan prioritas dan payback payback periodnya terhadap biaya implementasi. Jadi berapa biaya yang dikeluarkan, berapa saving yang kita dapat. Biasanya kalau pada boiler kita paling enggak 2 tahun, maka organisasi akan dengan senang dan langsung mengimplementasikan. Nah, berikut adalah step-step boiler audit karena kita mengacu pada audit proses ya sesuai dengan ISO 50002. Maka yang kita lakukan adalah memplanning, lalu kita melakukan opening meeting dan data collection, data-data sekunder yang kita butuhkan, lalu kita melakukan pengukuran, site visit, dan melakukan analisis sampai energi audit report. Nah, kemudian apa itu ruang lingkup boiler? Ada perbedaan di sini ya. Jadi kalau pada boiler, lingkup yang kita audit hanya di boiler house. Nah, jadi jika ruang lingkup audit boiler yang pertama adalah basic steam requirement, yaitu kebutuhan-kebutuhan dasar parameter yang kita butuhkan untuk melakukan dan mengelola parameter tersebut untuk dijadikan acuan kita terhadap organisasi untuk ditemukan peluang-peluang penghematan energinya. Contoh lain adalah parameter yang utama adalah steam yang diproduksi dan biaya gas atau biaya fuel yang dibutuhkan untuk memproduksi steam. Lalu ada kita identifikasi energi saving dan kita memberikan masukan-masukan sesuai dengan kaidah good engineering practices. Lalu ada rule of thumb-nya dan health and safety issue. Nah, kemudian alat apa aja yang kita gunakan untuk melakukan audit di boiler ini? Ini adalah yang kalian lihat, ini ada beberapa. Nah, yang pertama ini adalah infrared thermometer. Ya, kita sangat membutuhkan ini karena kita berhubungan dengan steam dan panas, pasti kita memerlukan infrared untuk melakukan pengecekan temperatur. Yang kedua adalah ultrasonic leak detector atau steam trap. Ya, jadi kita ngecek
apakah steam track itu masih baik atau enggak. Yang ketiga adalah thermal imager. Nah, thermal imager biasanya kita gunakan untuk melihat temperatur-temperatur di luar ya. Ini salah satu contohnya kita melihat temperatur pada boiler. Di sini terlihat panasnya pada chimney berbeda dengan. Kemudian ada conductivity atau TDS meter. Nah, ini digunakan untuk mengecek kualitas air yang ada pada boiler. Biasanya kita melakukan TDS meter pada blowdown ya. Karena blowdown itu merupakan air yang harus dibuang. Karena kalau enggak, air itu akan menyebabkan kerak pada sistem. Nah, makanya itu akan mengurangi efektivitas pada steam untuk merambat. Kemudian ada flue gas combustion analyzer. Ini untuk mengukur pembakaran apakah sudah baik atau tidak. Biasanya yang kita ukur adalah oksigen dan CO2 konten serta temperatur steknya. Lalu kemudian ada humidity meter dan anemometer dan juga distance meter. Nah, ini adalah lokasi pengukuran audit. Nah, ini jadi parameter-parameter apa aja yang kita ambil pada saat audit boiler. Nah, di sini ada contohnya flue gas yang kita ambil adalah pressure, temperatur, flow dari flue gas, lalu ada CO2 konten, O2 konten, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada steam yang digenerate, pressure-nya berapa, temperaturnya berapa, flow rate-nya berapa. Nah, itu merupakan parameter-parameter yang kita perlukan dalam melakukan analisis boiler. Lebih gampangnya melihat efisiensi si boiler ini berapa sih sebenarnya. Tuh. Nah, ini contoh gambar-gambar aktivitas yang kita lakukan pada saat melakukan audit nih, dengan thermal imager, lalu ada pengecekan steam trap, kemudian ada pengukuran flow flow dari feed water pump dan lain sebagainya. Nah, ini contoh parameter-parameter yang bisa kita dapatkan di CCR ya, Control Center Room, atau di DCS yang ada di contoh panelnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengevaluasi kinerja dari boiler, steam boiler ya. Nah, sorry. Nah, dalam melakukan evaluasi kinerja boiler terdapat dua metode sesuai dengan ASME PTC, yaitu Asosiasi Standar dari Amerika. Jadi perhitungannya terdapat dua cara, yaitu metode langsung atau direct method dan metode tidak langsung atau indirect method. Nah, yang paling gampang kita gunakan adalah menggunakan metode langsung, yaitu dengan cara panas yang berguna atau energi output dibagi dengan energi input. Nah, kalau di breakdown lagi mungkin steam generate dikali dengan entalpi steamnya dikurangi dengan entalpi feed waternya. Nah, kalau metode tidak langsung, kita mencarinya dengan membreakdown lagi dengan losses, rugi-rugi panas yang ada di boiler. Jadi 100% dikurangi jumlah dari rugi-rugi panas yang hilang di boiler. Nah, ini contoh metode tidak langsung ya berdasarkan ASME PTC 4.1 atau BS 845. Untuk metode heat loss pada boiler diperhitungkan secara garis besar adalah losses lewat flue gas. Flue gas, moisture, bahan bakar, loss karena pembakaran hidrogen, dan loss karena moisture di combustion air. Lalu ada losses lain seperti radiasi, konveksi, dan blowdown losses. Nah, ini contoh radiasi, ini blowdown. Nah, rugi-rugi dari cerobong atau flue gas ya, kemudian air umpan yang masih bisa kita manfaatkan. Nah, jika kita melakukan audit, maka sewajarnya kita mengetahui
benchmark berapa sih efisiensi pada boiler itu umumnya. Nah, ini merupakan benchmark yang umum ya yang kita gunakan. Jika boiler saja, boiler efisiensinya antara 78 sampai 83% dengan temperatur stack yaitu 177 sampai 288. Nah, ini merupakan langkah konservasi energi. Jika boiler terdapat economizer, maka boiler efisiensinya akan meningkat dari 80 boiler efisiensi range-nya dari 84 sampai 86%. Kemudian ditambah lagi condensing economizer, maka efisiensi si boiler akan berada pada range 92 sampai 95%. Nah, ini. Nah, ini rugi-rugi energi yang terjadi pada sistem boiler. Nah, bisa kalian lihat terdapat flue gas losses 17%, radiasi losses 3%, dan blow down losses 2%. Nah, dari 100% bahan bakar yang kita input, outputnya hanya sekitar 78%. Makanya kita perlu melakukan audit dan kita memberikan advice ya kepada organisasi untuk melakukan langkah-langkah konservasi energi dengan pemanfaatan losses-losses yang ini, karena ini masih bisa dimanfaatkan. Nah, ini usaha-usaha konservasi energi yang ada di ruang boiler. Contohnya adalah burner control. Nah, biasanya kita menggunakan mechanical burner control. Namun untuk BAT ya, best available teknologi yang ada, burner control bisa di elektrifikasi, jadi full elektrik. Maka pemantauan yang kita dapat lebih presisi ya. Nah, contohnya ini fully modulating control menggunakan variable speed drive O2 dan lain sebagainya. Lalu ada TDS control, jadi mengurangi jumlah dari blowdown, kemudian mengurangi air yang dibawa oleh steam. Nah, ini savingnya 0,4% terhadap energi, kemudian 5% terhadap salt dan chemical. Kemudian ada waste heat recovery. Contohnya adalah menggunakan economizer atau dengan air preheater, yaitu dengan memanfaatkan flue gas, kita memasang economizer untuk sebagai pemanas air umpan, contohnya seperti itu. Lalu ada feed water control, water treatment, dan boiler insulation. Ini untuk mengurangi radiasi konveksi ya, losses seperti itu. Nah, ini merupakan rule of thumb konservasi yang ada pada boiler. Nah, ini yang jadi pegangan kita. Contohnya pertama nih, penurunan 1% oksigen dalam gas cerobong meningkatkan efisiensi boiler sebesar 0,6%. Jadi jika oksigen berlebih kan berarti pembakarannya tidak sempurna. Maka setiap penurunan 1% oksigen dalam gas cerobong maka akan meningkatkan efisiensi boiler sebesar 0,6%. Nah, ini juga ada penurunan 5% udara berlebih dapat meningkatkan efisiensi boiler sebesar 1%. Kemudian ada penurunan suhu gas buang ya. Contohnya kita manfaatkan tadi dengan economizer, maka ini dapat meningkatkan efisiensi boiler sebesar 1%. Contoh lain adalah kenaikan 6% suhu air umpan karena penggunaan economizer atau pemanfaatan kembali kondensat, terdapat penghematan bahan bakar sebesar 1%. Nah, ini contoh adalah kenaikan 20% suhu udara pembakaran dan pemanfaatan kembali gas buang memberikan penghematan bahan bakar sebesar 1%. Ini contoh konservasi yang ada pada boiler. Nah, ini salah satu contoh flue gas heat recovery system ya yang sudah kita lakukan bersama Pak Rus dari PT Langgeng, yaitu pemanfaatan flue gas. Ya, jadi flue gas tersebut dimanfaatkan menggunakan heat exchanger ya. Economizer kita manfaatkan panasnya tadi, kita tukarkan panasnya dengan feed water seperti itu. Jadi air yang masuk ke dalam boiler sudah
panas. Jadi si burner tidak perlu memanaskan lagi dari level terendah sampai ke level tertinggi karena air tersebut sudah panas. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kemudian ada retrofit burner control system seperti yang tadi, yang sebelumnya mechanical kita ubah jadi elektrifikasi semua. Jadi semuanya termonitoring, burnernya juga bergerak sesuai dengan load-nya, jadi naik turun sesuai dengan load yang diperlukan user, seperti itu. Kemudian ada blow down heat recovery system, jadi blow down dan flash steam kita manfaatkan panasnya sebagai pemanas air umpan atau sebagai air preheater. Jadi udara yang masuk ke burner itu kita panaskan, kita tukarkan eh, eh, panasnya agar udara tersebut udah panas saat memasuki ruang bakar atau furnace. Nah, ini adalah contoh-contoh eh, konservasi energi jika kita menginsulasi boiler atau deaerator tank. Nah, ini contoh pengukurannya. Kita menggunakan thermal imager, lalu kita melakukan pengukuran dan kita hitung, lalu kita kalkulasi. Nah, ini contoh perhitungannya ya. Yang kita butuhkan contohnya diameter boilernya berapa, panjang body boiler, luar permukaan, terus temperatur permukaannya berapa. Nah, lalu kita kalkulasi konveksi lossesnya sebesar 1,3% dan total konveksi dan radiasinya sebesar 2%. Nah, ini masih kita bisa manfaatkan dengan cara menginsulasi boiler. Nah, ini rugi-rugi yang ada pada steam boiler, maka jika kita melakukan konservasi energi pada boiler, tadi yang flue gasnya 17%, lossesnya, lalu ada radiasi, lalu ada blowdown, maka setelah kita melakukan konservasi energi, flue gas lossesnya hanya sekitar 9%, kemudian ada radiation lossesnya sebesar 2%, dan blowdown lossesnya kurang dari 1%. Jadi dari 100% energi yang kita input tadi, outputnya mencapai 88%. Cukup signifikan dari yang sebelumnya 78%. Itu merupakan langkah-langkah konservasi energi pada boiler. Nah, kemudian hal yang penting selanjutnya adalah melakukan monitoring atau energy management system. Jadi Energy Management System atau NMS adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan energi dalam suatu organisasi. Jadi terkadang organisasi apakah eh, betul kita sudah melakukan implementasi terhadap konservasi energi, tapi kita belum tahu apakah emang sudah saving atau belum. Nah, makanya kita sangat butuh yang namanya Energy Management System. Nah, energy management system yang sesuai dengan engineering model ISO 50006. Sini kita lihat. Nah, ini merupakan data-data awal yang kita butuhkan. Biasanya untuk kita membangun sebuah energy management system, kita membutuhkan data historis 1 tahun, 2 tahun ke belakang untuk kita jadikan sebagai baseline. Nah, parameter apa saja? Nah, ini untuk membentuk mengevaluasi performan dari boiler, maka yang kita butuhkan salah satu contohnya adalah steam yang diproduksi, lalu ada konsumsi gasnya, ada pressure pada boiler, ada temperatur feed waternya, lalu kita lakukan kalkulasi berapa sih energi steamnya sama energi yang dikonsumsi. Nah, setelah dari sini misalkan ini dijadikan sebagai baseline pada tahun 2022. Nah, hasil monitoring yang dilakukan oleh organisasi tadi perlu kita cek korelasinya. Sebetulnya data yang mereka dapatkan, yang mereka catat selama ini itu datanya betul atau tidak, karena kebanyakan perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan ini
masih tidak yakin apakah data yang mereka record itu benar atau tidak sih. Makanya kita lakukan uji data menggunakan regresi linier dalam menetapkan baseline. Nah, untuk melihat apakah parameter yang kita record historis kemarin itu relevan atau enggak. Nah, setelah itu kita cari, maka kita dapatkan regresi liniernya, R-square-nya, nilainya 0,8. Nah, sesuai engineering model standar ISO, parameter dikatakan berkaitan jika R-square-nya 0,8 ke atas sampai 1. Kalau 1 udah baik banget itu datanya. Nah, lalu kita menetapkan baseline dari data tahun 2022. Saya kasih contoh dengan menggunakan data 2022, lalu kita tetapkan NB-nya. Ini adalah rumus expected energi. Nah, dari sini kita ketahui bahwa X kuadratnya ini nanti kita kalkulasi. Nah, ini juga uji keterkaitan produksi terhadap konsumsi energi. Seperti kita lihat, ternyata datanya sangat valid nih, cocok pengukurannya, parameter yang mereka record juga baik ternyata. Maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan evaluasi dari penetapan baseline. Nah, ini merupakan data-data lanjutan. Kalau tadi data 2022, maka ini merupakan contoh data 2023. Ini data parameter kita kalkulasi sama seperti tadi, terus kemudian kita cari expected energi consumption-nya. Misal tadi contoh adalah energi steam yang dibutuhkan untuk menggenerate 38.000 steam, kilogram steam, berapa sih energinya jika berdasarkan baseline? Ternyata energi steamnya kita dapatkan 108 juta kilojoule per day. Sementara energi consumption-nya yang ada pada tahun 2023 setelah dilakukan konservasi, energinya hanya 106 kilojoule per day. Nah, ini merupakan saving bagi organisasi. Ini merupakan keberhasilan di mana organisasi sudah benar dalam melakukan konservasi energi. Maka bisa kita lihat selanjutnya, bisa kita cari energi intensity index-nya, difference kilojoule, ini maksudnya saving-nya, dan lain sebagainya. Maka setelah dari sini, kita bisa mendapatkan grafik capaian performance terhadap boiler tersebut. Nah, seperti dilihat, kalau di bawah angka 1 berarti kita sudah melakukan saving. Nah, tapi kalau di atas angka 1 maka kita terjadi pemborosan pada boiler tersebut. Ini contoh energi intensity index yang terdapat pada energy management system. Kemudian capaian apa lagi? Nah, biasanya organisasi paling penting adalah terhadap capaian keuangan. Ini masih terhadap energi. Nah, maka ini terkadang tidak menarik bagi organisasi atau perusahaan yang membutuhkan report tentang keuangan ya. Ini contohnya consume finance-nya ini berarti kalau di bawah angka 1 maka langkah-langkah yang mereka lakukan sudah tepat karena sudah terjadi saving. Seperti itu. Nah, ini output dari audit boiler adalah merekomendasikan efisiensi dan konservasi energi, best practice, safety, environment maupun peluang perbaikan dari sistem distribusi steam yang terpasang saat ini. Jadi existing dibandingkan dengan improve steam system yang telah kita lakukan evaluasi tadi, lalu merencanakan action plan atas dasar biaya investasi konservasi energi. Biasanya yang paling dilihat adalah payback period. Biasanya walaupun nilai investasinya mahal, namun potensi penghematannya besar, terus payback periodnya di bawah 3 tahun, maka biasanya organisasi langsung melakukan action terhadap itu, karena itu merupakan langkah konservasi energi yang sebetulnya murah, karena tidak dilihat dari biaya investasi, namun dari potensi penghematan yang didapatkan. Nah, maka dari itu kesimpulannya, peluang konservasi energi pada boiler masih sangat terbuka dengan penghematan energi sebesar 5-15%.
Kemudian saya harap dari audit boiler, saya harap dari penjelasan saya tentang audit boiler ini, maka teman-teman atau adik-adik di Teknik Kimia UNES dapat mengerti konservasi energi di boiler dan memahami gambaran kondisi nyata yang ada di lapangan. Nah, dari saya seperti itu, mungkin bisa dilanjutkan Pak Rus. Oke, baik. Terima kasih Mas Zaki atas paparannya. Menarik sekali. Dan mungkin adik-adik sudah nggak tahan ini pengen nanya kelihatannya. Cuma nanti tahan dulu ya. Jadi saya dulu presentasi ya, kemudian catat dulu semua apa-apa yang menjadi pertanyaan, diskusi dan sebagainya. Mungkin nanti bisa disampaikan atau sudah mulai chat dan sebagainya. Jadi bisa dicatat oleh nanti Pak Hanif untuk disampaikan di sesi tanya jawab. Oke, baik. Kami juga di sini mengucapkan terima kasih beberapa industri juga hadir di sini ya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi intinya kami mengucapkan terima kasih ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini yang kita sampaikan juga nanti bermanfaat bagi industri juga untuk bisa apa namanya istilahnya ada ide-ide konservasi energi yang nanti akan membantu penghematan energi di industri. Baik, Pak Hanif izinkan saya untuk share screen. Sudah kelihatan, Pak? Sudah Pak. Oke, baik. Oke, baik. Kami mulai. Jadi, saya meneruskan presentasi dari Mas Zaki terkait dengan STEAM System. Nah, kami akan fokus di sisi STEAM application dan energi konservasinya. Tadi kalau tadi kan lebih ke arah audit energi di boilernya seperti apa. Kalau saya lebih ke arah STEAM aplikasinya. Artinya gini, adik-adik dan teman-teman sekalian, aplik STEAM itu digunakan untuk apa saja sih kan begitu. Nah, ada empat yang akan kami lima ya, lima ya poin yang akan kami sampaikan yaitu STEAM User Overview, STEAM Application, Energy Conservation. Kemudian mungkin ada sedikit terkait dengan future business opportunity di konservasi energi dan kesimpulannya seperti apa. Oke, Steam System Overview ya. Jadi pengguna dari Steam itu apa saja, industri apa saja. Jadi terbagi menjadi tiga, heavy, medium maupun small. Kalau di heavy steam user itu seperti di petrokimia, pabrik kimia, pabrik oil and gas atau petroleum, refining, kemudian pulp and paper, kemudian food and beverage, kemudian plastik, rubber dan sebagainya. Kemudian medium dan small steam user bisa dilihat di masing-masing ini. Nah, kalau kita lihat misalnya di industri yang lahap heavy steam users itu penggunaan steam itu bisa mencapai 35% dari konsumsi energi yang lain. Nah, ini menjadi sangat penting kenapa kita melakukan konservasi energi di steam system. Nah, namun sebelumnya steam itu digunakan untuk apa? Nah, ini mungkin adik-adik sekalian apa seberapa pentingkah di steam itu kan? Nah, ini contoh salah satu pabrik instan noodle. Nah, steam digunakan untuk apa? Nah, ini ada umpan masuk. Artinya di sini steam digunakan di cooking mesin. Nah, siapa yang belum pernah merasa mencoba instan noodle pasti semua udah tahu ya. Jadi bahkan ini anak-anak kos ini yang stok instan noodle dari berbagai merek dan berbagai rasa, begitu ya. Nah, ini steam digunakan untuk cooking mesin, ya. Jadi injected steam untuk memasak noodle atau mie pada tekanan 0,2 bar. Nah, di sini. Jadi di sini diinjeksikan steam tekanan 0,2 bar agar
mie itu benar-benar matang gitu ya. Kemudian setelah matang, kemudian mungkin dipotong, ya kan, dibentuk menjadi seperti ini, kemudian masuk ke penggorengan, frying mesin. Nah, frying mesin ini ada minyak goreng di sini yang dipanaskan menggunakan steam. Nah, steam memanaskan frying oil itu pada tekanan 8 sampai 10 bar. Jadi ketika dipanaskan, ini tidak menggunakan burner atau pengapian langsung, tetapi menggunakan steam. Kenapa menggunakan steam? Karena memang mudah dikendalikan gitu. Jadi, satu poin bahwa steam digunakan di pabrik instant noodle. Yang kedua, mungkin adik-adik belum pernah ini lihat eh, puffcorn. Ya, puffcorn ya, puffcorn processing. Jadi ketika kalau popcorn mungkin tahu ya, popcorn yang selama ini mungkin kalau kita nonton bioskop itu kan cemilannya popcorn. Nah, popcorn itu adalah jagungnya pecah begitu. Tapi kalau jagungnya hanya membesar dan tidak pecah itu namanya puffcorn. Nah, bagaimana konsepnya membuat puffcorn? Ternyata yang pertama jagung diumpankan dalam preheater ya, seperti ini dan diinjek dengan tekanan 14 bar dalam waktu tertentu ya. Kemudian tiba-tiba steam itu di-expand. Nah, namanya exothermic expansion. Jadi di-expand dari 14 bar menuju tekanan atmosfer. Nah, karena jadi prinsipnya ini kan V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Jadi ketika turun tekan, maka volume yang ada di dalam jagung itu bisa expand, membesar gitu ya. Ya, artinya ada kandungan air yang ada di dalam material ini bisa expand atau volumenya membesar sehingga membuat jagung itu membesar. Itu namanya puffcorn, gitu ya. Nah, ini produknya kira-kira kalau di supermarket Anda bisa menemukan. Kemudian untuk di pabrik makanan, minuman digunakan untuk CIP, clean and place, ya, digunakan untuk membersihkan, melakukan cleaning terhadap misalnya tangki, pipa dan sebagainya tanpa tangki atau pipa itu dicopot begitu ya. Jadi steam akan memanaskan air panas, ya, air yang mengandung basa dan mengandung asam. Nah, ini digunakan untuk clean and place di dalam satu proses gitu ya. Kemudian juga untuk UHT, ultra high temperature, ya, di steam digunakan untuk memanaskan ya di sini air panas ataupun dia direct injection ya. Jadi menggunakan steam dalam waktu steam tekanan tinggi dalam waktu cepat gitu. Namanya ultra high temperature. Kemudian di eh, tangki reaktor yang memerlukan heating ataupun cooling ataupun utilitas-utilitas yang lain ya. Jadi ada steam masuk ke dalam satu tangki reaktor. Ketika reaktor sudah panas, eksotermis, maka steam ditutup, kemudian masuk pendinginan supaya temperatur tidak overshoot, begitu ya. Kira-kira seperti ini. Nah, kemudian steam di pabrik makanan minuman, ya, steam dibangkitkan dari boiler, ya. Steam berasal dari air, kemudian dirubah oleh boiler menjadi steam, baik itu nanti kalau di food and beverage itu ada plant steam maupun clean steam. Ya. Kalau plant steam berarti dihasilkan langsung dari boiler itu sendiri, sementara clean steam itu dihasilkan dari clean steam generator yang dipanaskan menggunakan plant steam. Jadi ada namanya unit clean steam generator yang khusus untuk aplikasi-aplikasi steam yang direct contact ke produk makanan ataupun minuman. Artinya supaya menjamin eh, produk kita itu lebih steril gitu ya. Nah, kemudian ini contoh steam system di pabrik gula rafinasi ya. Ini ada
deaerator, boiler, turbin steam, dan sebagainya. Ada PRDS, pressure reducing the superheater station, kemudian masuk ke tangki-tangki evaporator, ya, seperti ini. Nah, artinya steam itu sangat vital di pabrik gula. Nah, banyak lulusan teknik kimia yang sudah bekerja di pabrik gula maupun pabrik gula sugar mill atau penggilingan maupun sugar refinery atau pemurnian gula. Kemudian ini juga ada pabrik pengalengan nanas di mana steam sangat vital digunakan untuk proses-proses baik itu di blanching, kemudian cooker cooler, ya kan, kemudian di kalengnya, di mill juice-nya, konsentratnya dan sebagainya. Kebetulan teman dari PT Giant Pineapple juga hadir di sini untuk mendengarkan. Terima kasih. Kemudian contoh di tempat lain adalah steam system di pabrik susu cair. Nah, kami beberapa bulan yang lalu audit steam di sana. Dia ada boiler, kemudian masuk ke dalam header, header dikirim ke masing-masing proses baik itu di sweet condensed milk ataupun susu kental manis maupun di susu steril, ya, maupun fresh milk dan sebagainya. Nah, produk-produknya seperti ini. Kemudian kami juga melakukan audit steam di pabrik kacang. Ini steam sistemnya ada 2 boiler, kemudian masuk ke unit-unitnya dan sebagainya. Kemudian kondensat juga dikembalikan ke boiler lagi dan sebagainya. Jadi yang warna merah ini steam, yang warna biru adalah kondensat. Kemudian juga ini steam system di pabrik kimia atau petrochemical ini juga lebih kompleks juga, artinya dari sisi steam generation, steam distribution, kemudian ini steam user, ya. Kemudian ini juga kondensat recovery masing-masing. Ya. Kemudian masuk ke deaerator, deaerator kembali ke boiler lagi. Dan steam system di oleochemical industry, artinya eh, oleochemical berarti pabrik kimia, ya, yang memang bahan bakunya berasal dari nabati, gitu ya. Dengan minyak sawit dan minyak-minyak yang nabati lainnya. Ini contoh steam systemnya, contoh prosesnya kemana saja, dan ini bisa salah satu objek yang pernah kami lakukan steam audit. Dan di pabrik kelapa sawit, juga di pabrik kelapa sawitnya. Jadi bahkan di sini ada beberapa literatur yang bisa kita pakai steam system di pabrik kelapa sawit dan sebagainya. Kemudian ini steam system di penghilangan minyak, ya. Ini lebih ke arah bisa dibagi menjadi beberapa tingkatan, high pressure steam, medium pressure steam, low pressure steam dan sebagainya. Jadi kurang lebih steam systemnya seperti ini, nanti adik-adik bisa explore sendiri. Kemudian ini steam system di pabrik farmasi. Nah, ini juga beda lagi. Makanya di sini ada namanya pure steam generator. Artinya steam yang dihasilkan adalah kategori pure steam yang nanti akan didistribusikan ke masing-masing peralatan-peralatan yang steril. Bisa autoclave, bisa freeze drying, bisa bioreaktor untuk bikin vaksin misalnya, dan sebagainya. Kemudian ini steam system di hotel. Jadi kalau ini untuk laundry, ya. Jadi adik-adik bawa steam itu digunakan untuk laundry supaya pakaian kita halus akan lebih cepat daripada setrikaan biasa. Ya, jadi sistemnya seperti ini. Nah, ini. Kemudian ini steam system di pabrikan nggak ada 3 boiler masuk ke production curing. Ya. Jadi curing ini ada high pressure 17 bar, kemudian untuk proses curing itu ban itu kan berarti ada sisi steam itu di dalam, sisi steam itu di luar. Kalau di luar biasanya 8 bar menentukan gripnya, ya. Kemudian di dalam itu biasanya high pressure sampai 14 bar. Nah, itu contoh-contoh steam overview atau steam yang digunakan untuk beberapa
pabrik. Ya, jadi artinya sebagian besar pabrik itu menggunakan steam sebagai media pemanas. Nah, bagaimana aplikasi steamnya? Nah, steam itu digunakan untuk apa saja? Untuk direct injection, artinya sebagai apa namanya istilahnya ingredient dari satu produk. Artinya dia campur dengan produk atau melalui heat exchanger, hanya panasnya saja yang diambil, ya. Baik itu melalui heat exchanger, jacketed vessel, sterilizer dan sebagainya, atau steam sebagai pemanas media antara. Karena memang kalau produk itu dimanaskan steam langsung itu tidak bisa, karena bisa jadi misalnya overheating. Maka steam itu biasanya memanaskan hot water dulu, hot air dulu, ya, hot water dulu baru memanaskan produk. Nah, ini contoh instalasi steam yang ada di industri. Nah, seperti ini kira-kira ya. Jadi ada steam separator, ada steam trap setnya, ada valve, ada actuated isolation valve, ada pressure reducing valve. Nah, ini nyata di lapangan. Artinya susunannya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini contoh di pasteurizer misalnya. Ini juga apa namanya steam system yang memanaskan air panas dulu, baru air panasnya akan memanaskan produk di susu steril ini ya. Kemudian juga steam yang memanaskan udara panas dulu, dan nanti udara panasnya digunakan untuk pemanas dari suatu alat spray dryer misalnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau dari sisi kualitas steamnya itu dibagi menjadi plant steam, filter steam, clean steam, pure steam. Nah, memang kalau plant steam tidak direkomendasikan untuk kontak dengan produk, sementara filter ke atas ini, clean steam, pure steam, menjadi boleh kontak produk. Memang digunakan untuk ke sana begitu. Jadi ini arti dari masing-masing empat tadi ya, mungkin bisa nanti dibaca bahwa plant steam itu adalah untuk indirect heating, sementara filter boleh direct heating cuman memang ada resiko mungkin ada resiko katakanlah kotoran yang lebih kecil daripada filternya dan sebagainya, maka biasanya pabrik makanan minuman cenderung trennya menggunakan clean steam generator yang dimana dijamin kebersihannya. Apalagi kalau untuk farmasi itu harus memenuhi standar water for injection steamnya ya. Nah, ini kalau plant steam ya dihasilkan dari fire tube maupun water tube, tadi sudah disampaikan oleh Mas Zaki. Ya. Kemudian ini steam sistemnya mulai dari boiler, distribusi, steam usernya masing-masing, dan kemudian recovery-nya. Nah, di sini ada plant steam. Nah, plant steam tentu aplikasinya lebih ke arah indirect product kontak ya. Jadi diambil panasnya saja. Nah, ini contohnya heat exchanger seperti ini. Contoh heat exchanger seperti ini, air panas melalui heat exchanger shell and tube, melalui jacketed vessel, ini melalui calorifier ini misalnya. Ya. Nah, tingkatan berikutnya adalah filter steam atau culinary steam, yang mana plant steam itu disaring menggunakan filter steam sehingga bisa dilakukan direct steam injection. Contohnya misalnya bread proofing atau mungkin apa untuk memanaskan adonan roti begitu ya, untuk blanching, pelayuan misalnya cabai dan sebagainya untuk bikin saus, untuk cooking misalnya di apa direct injection di pabrik sosis dan sebagainya, untuk di noodle juga bisa dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contohnya menggunakan culinary steam atau filter steam. Jadi beberapa pabrik makanan minuman yang menggunakan filter steam untuk aplikasinya. Ini standarnya filter steam, caranya seperti ini, pipingnya. Kemudian filternya kurang lebih seperti ini. Ini contoh instalasi di lapangan. Ya. Oke. Nah, supaya terjamin bahwa kotoran tidak masuk ke produk kita, maka kita akan lebih baik lagi menggunakan clean steam generator. Nah, kalau clean steam generator memang sudah tidak plant steamnya atau filternya tidak kontak langsung dengan produk, tetapi langsung clean steamnya.
Artinya clean steam ini air umpannya eh, jadi air umpannya sudah menggunakan eh, demand water ataupun DI water ataupun RO water. Jadi kalau kita lihat clean steam kurang lebih seperti ini rancangannya. Jadi standarnya sudah menggunakan EN85, air umpannya juga lebih bagus. Kemudian konstruksi materialnya adalah stainless steel sehingga potensi resiko dari kontaminasi itu bisa dihilangkan. Nah, ini contohnya. Nah, pemanasnya bisa pakai plant steam ya. Jadi ini ada plant steam memanaskan tidak langsung, secara tidak langsung untuk air umpan dan clean steam generatornya atau menggunakan electric clean steam generator. Nah, ini pengalaman dari perusahaan kami memasang electric steam boiler untuk skala-skala kecil gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Kelebihannya tentu clean steam akan lebih aman ya, dari apa lebih aman dari potensi potensi hazard jadi particulate, chemical, cross contamination maupun condensate purity gitu ya. Jadi clean steam menawarkan atau menggaransi bahwa resiko-risiko terkait dengan kontaminasi itu bisa kita hilangkan dibanding dengan filter steam. Contohnya prinsip proses aplikasi itu di pabrik aseptic filling, beberapa pabrik minuman sudah menggunakan ini. Kemudian di rumah sakit untuk sterilisasi peralatan bedah maupun apa namanya baju dokter saat melakukan operasi. Jadi biasanya biasanya ini dipasang di rumah sakit yang terdapat Central Sterile Supply Department atau CSSD ya untuk menyiapkan peralatan medis bagi pasien. Nah, ini contoh cleansing proses application yang lain. Kemudian kalau untuk purifying di aplikasinya tentu di pabrik obat atau farmasi untuk sterilisasi autoclave, vessel, filter, ya, kemudian freeze drying, bioreaktor dan sebagainya. Ini contohnya kalau pure steam dibangkitkan dari yang namanya PSG atau pure steam generator. Yang airnya ketika dikondensasi memenuhi standar water for injection, cairan infus. Standarnya tentu beda, jadi WFI atau USP United States Pharmacopoeia ya. Jadi standarnya kurang lebih seperti ini. Dan ini apa namanya parameter-parameter ini harus terpenuhi. Contoh SIP, Steam digunakan untuk SIP, ya, peralatannya di autoclave dan sebagainya. Ini contoh instalasi perpipaan pure steam. Nah, bagaimana energi konservasinya? Kita lihat. Nah, kalau mengacu kepada kebijakan dan regulasi konservasi energi secara nasional bahwa ini kita kenalkan ada PP 70 nomor 2 PP nomor 70 tahun 2009 tentang konservasi energi dan Permen ESDM nomor 14 2012 tentang manajemen energi. Artinya PP 70 menggambarkan konservasi energi itu apa? Artinya ketika kita menggunakan steam ya, tentu harus memperhatikan konservasi energi. Bagaimana kita melakukan upaya yang sistematis, terencana, terpadu ya, guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri atau nasional serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Nah, artinya ketika kita melakukan konservasi energi berarti menurunkan yang pertama tentu identifikasi losses atau hilang rugi-rugi panas dan kemudian menurunkannya. Kalau bisa menurunkan sampai memanfaatkan efisiensinya sampai 100%. Nah, kemudian kalau dari sisi manajemen energi ya, bahwa dinyatakan bahwa pengguna energi lebih dari 6.000 TWh ya, per tahun untuk per tahun itu menerapkan manajemen energi. Ya.
Maka ada peluang di sini ya, alumni atau lulusan teknik bisa menjadi manajer energi ketika bekerja di industri. Kemudian dari situ menyusun program konservasi energi, ya, dan melaksanakan audit energi secara berkala, melaksanakan rekomendasi hasil audit energi dan melaporkannya ke pemerintah biasanya melalui POME, ya, pelaporan online manajemen energi. Nah, ini jadi satu peluang untuk adik-adik sekalian berkarir di sana sebagai manajer energi. Nah, pengertian audit energi waktu itu sudah disampaikan oleh Mas Zaki, saya lewati saja. Nah, ini objek-objek audit energi bisa saja tidak hanya STEAM, ya, tapi juga yang lain. Tetapi ini contoh-contoh yang sudah kita audit, pabrik-pabrik yang sudah kita audit, industrinya terkait dengan STEAM sistemnya, gitu ya. Kemudian juga kita kenalkan bahwa eh, industri yang sudah concern terhadap manajemen energi itu biasanya comply terhadap ikut atau comply terhadap Energy Management System ISO 50001 gitu ya. Kemudian untuk audit energi juga diperlukan untuk proper program pemerintah perusahaan di KLHK ya. Jadi audit energi digunakan sebagai eh, kriteria penilaian dalam hal bagaimana suatu industri itu concern terhadap efisiensi energi. Nah, bagaimana dengan konservasi energi pengguna steam? Tadi sudah disampaikan Mas Zaki bahwa kalau di boiler sendiri, ya kan pasti ada losses-losses dari sisi rugi-rugi gas serobong, rugi-rugi radiasi konveksi maupun rugi-rugi blowdown. Itu diperlukan usaha konservasi energi. Nah, steam system komponen di satu steam system itu adalah ada generation, distribution, end use atau utilization, dan recovery. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa di boiler ya. Ada satu contoh konservasi energi di gas serobong, kemudian di inflasi, kemudian di blow down. Nah, sementara itu yang lain masih ada. Ya, misalnya di sisi diarator bagaimana perancangannya, kemudian dari sisi feed water pump apakah sudah menggunakan feed variable speed driver dan sebagainya. Ya. Kemudian di sisi distribusi, apakah sudah memenuhi kaidah distribusi steam atau good engineering practices, ya. Kemudian di sisi end use, ya, apakah juga sudah menerapkan perancangan atau operasional yang mengarah ke konservasi energi. Kemudian bagaimana recovery atau daur ulangnya, ya, baik itu nanti di sisi steam trap, kondensat recovery dan sebagainya. Nah, tentunya perlu satu pendekatan ya. Ini pendekatan onion diagram approach di mana biasanya kalau di steam system berarti dari energy service-nya dulu, artinya di boilernya dulu ya. Boiler kita betul apa yang dilakukan Mas Yaki tadi audit energi di boilernya dulu karena itu alat konversinya ya. Kemudian yang kedua di proses atau di sisi usernya ya. Di usernya ya, apa steam usernya kemudian di beberapa peralatan ya, kayak misalnya steam trap, kinerja pressure reducing valve, ya, dan sebagainya. Kemudian di sisi kontrol, bagaimana temperatur kontrol, pressure kontrol, level kontrol, flow kontrol, dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan operation and maintenance yang baik. Ya. Kemudian yang terakhir adalah good housekeeping, bagaimana kita bisa melakukan desain layout, ya, ya dan sebagainya. Bagaimana memanage atau melakukan manajemen terhadap suatu steam system seperti apa. Jadi pendekatannya kira-kira seperti itu. Nah, ini sebenarnya nanti detail masing-masingnya sebenarnya harusnya kuliahnya 1 semester ini. Cuman memang kita hanya dikasih waktu cuman 2 kali pertemuan begitu ya. Memang tidak cukup. Tapi nanti adik-adik dan teman-teman bisa melanjutkan. Nah, ini contoh eh, peluang konservasi energi di steam system di mana aja, di boiler, distribusi dan sebagainya. Nah, tadi juga sudah disampaikan Mas Zaki,
rugi-ruginya ternyata dari 100% yang kita suplai dari bahan bakar yang digunakan oleh user hanya 58%. Artinya ada 42% yang hilang ke lingkungan. Nah ini. Nah, yang energi yang hilang atau panas yang hilang ini harus kita lakukan konservasi energi. Jika kita bisa melakukan konservasi energi, umumnya efisiensi plan thermal efisiensi untuk steam biasanya naik dari 58 menjadi 84%. Artinya kita bisa menurunkan losses-losses ini jadi satu project-project energy saving di industri. Nah, bisnis ke depan seperti apa? Mungkin adik-adik dan industri ya. Mungkin ini adalah contoh temuan di sisi boiler dan steam system. Ya. Jadi ini kita biasanya di laporan itu ada deskripsi atau rekomendasi, kemudian cost savingnya berapa, masing-masing dari usaha konservasi energi, kemudian estimasi berapa, kemudian ditemukan ROI atau payback period. Gitu. Nah, dari sini payback-nya cukup cepat kalau untuk di steam system, sehingga kalau total project ini dilakukan kira-kira dengan cost saving 15 miliar per tahun, dengan investasi 10 miliar per tahun, maka kembali modalnya kurang dari 12 bulan atau kurang dari 1 tahun. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini contoh tentu didukung oleh kebijakan dari pemerintah maupun top manajemen ya. Padahal kita sudah menemukan beberapa rekomendasi seperti ini, baik itu dari sisi generation, distribusi, steam user dan recovery-nya, potensi penghematan dan bahan bakarnya, dan cost saving-nya berapa, maka ini menjadi satu peluang bagaimana perusahaan ESCO, perusahaan konsultan, kemudian dari industri sendiri itu bisa menerapkan usaha-usaha konservasi energi ini. Nah, kata bisa dari kalau misalnya Bapak Ibu sekalian yang sudah atau punya existing system, artinya ini pabrik yang sudah existing, itu kita bisa menerapkan bagaimana teknologi yang lebih efisien, kemudian bagaimana kita melakukan steam system optimization pada sistem yang sudah terpasang. Nah, bagaimana yang belum terpasang, artinya mau ekspansi atau pabrik baru, tentu sudah memperhatikan bagaimana desain itu hanya membutuhkan energi yang rendah begitu. Jadi kita aware masalah low energy system design. Dan kita juga menggunakan teknologi-teknologi yang terkini. Tadi sudah sampaikan Mas Zaki, ada namanya BAT atau Best Available Technology. Kita menggunakan boiler-boiler yang lebih efisien, steam trap yang lebih efisien, ya kan. Kemudian menggunakan flash steam recovery dengan desain yang sudah efisien dan sebagainya. Kemudian di sisi lain juga ada namanya manajemen energi. Ketika sudah pabrik sudah berjalan, ya tentu selain existing kita perbaiki melalui teknologi maupun optimisasi, kita perlu manajemen energi. Bagaimana kita bisa memonitoring? Ya, tadi sudah sampaikan juga misalnya melalui misalnya energi baseline, energi performance indikator, ya kan? Bagaimana maintenance kita apa namanya menyumbangsihkan terhadap NP kita menjadi lebih rendah gitu ya. Artinya bagaimana kita bisa menampilkan profil dari energi kita itu makin efisien atau tidak. Nah, kemudian untuk perusahaan ESCO seperti Langgeng Ciptalindo ya, biasanya kami ada proyek-proyek energy saving ya terkait dengan steam system ya itu menggunakan guarantee saving. Artinya ESCO ini langgeng begitu ya menggaransi saving ketika kita memberikan proposal steam system improvement yang kita sampaikan ke klien. Nah, klien nanti untuk pembiayaannya tentu mencari sendiri melalui bank atau lembaga keuangan yang sudah menjalin kerjasama ke klien begitu atau industri.
selama ini Langgeng melakukan skema pembiayaan seperti ini. Jadi pembiayaan kami serahkan kepada klien. Namun ada mungkin ke depan ada opsi bahwa Esko akan menjamin saving ya, termasuk dari sisi pembiayaan atau financing. Jadi Esko yang melakukan kontak dengan lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan terhadap project energy saving yang akan nanti ditawarkan ke klien. Nah, ini modelnya namanya share saving. Nah, umumnya yang ada di Indonesia ini umumnya, termasuk Langgeng masih di sini. Ya, tentu ini nanti akan menarik bagi esko-esko yang memang bankable atau esko-esko yang memang punya hubungan kuat dengan penyedia eh, dana begitu atau financing gitu atau funding gitu ya. Nah, ini contoh skema esko-nya. Jadi pemakaian saat ini seperti apa? Kemudian ketika kita menerapkan satu sistem improvement, maka pemakaian energi akan turun. Nah, selisihnya ini akan menjadi keuntungan baik itu bagi klien maupun keuntungan esko sendiri. Nah, atau dalam bentuk nanti bagi hasil bisa saja ya selisihnya ini sampai kontrak waktu tertentu begitu ya. Jadi ketika selama pelaksanaan ada kontrak waktu tertentu, ketika sudah habis masa kontraknya maka semua keuntungan dan semua alat akan diserahkan ke klien begitu. Jadi sistemnya modelnya kalau gampangannya misalnya kredit motor begitu ya. Kita misalnya sebenarnya tanpa tanpa DP, tanpa apapun tetapi eh, apa, ketika kita melakukan kredit dan itu bermanfaat, ada saving, savingnya itu digunakan untuk membayar kembali begitu. Nah, tentu itu juga melalui perhitungan cash flow yang cukup menarik gitu ya. Kalau nggak menarik mungkin dari sisi eh, pembiayaan juga kurang menarik gitu ya. Nah, prosesnya biasanya kalau Expo Project misalnya target fasilitasnya misalnya di boiler dan steam system, kemudian biasanya kita lakukan survei sehari, 2 hari, 3 hari, kemudian proposal kita ajukan ketika itu diterima, maka kita lakukan detail energy audit seluruhnya steam system. Kemudian setelah itu nanti dilakukan kerjasama antara apakah proposal itu disetujui atau tidak. Kalau memang disetujui itu adalah terus, kemudian tanda tangan kontrak atau kedua belah pihak antara esko maupun klien, kemudian instalasi, pengukuran, monitoring dan sebagainya. Maka setelah terjadi saving, maka klien akan membayar sebesar saving yang tadi, yang sudah jadi kontrak tadi, atau persetujuan kedua belah pihak, itu dibayarkan ke ESCO sampai jangka waktu tertentu. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika jangka waktu tertentu selesai, artinya alat dan keuntungan dari saving itu akan milik sepenuhnya oleh klien atau industri. Nah, sama sih seperti ini, modelnya kayak gitu. Jadi gambarannya sama seperti tadi. Jadi ini ada Esko yang bisa langsung ke bank, bank membiayai Esko yang akan menawarkan ke klien atau klien sendiri yang akan berhubungan dengan bank, gitu ya. Atau lembaga keuangan lain yang nanti akan membiayai proyek yang diri sendiri tetapi dijamin oleh Esko Company. Nah, trennya ke depan bahwa bisnis energy service itu akan berkembang ya. Selama ini mungkin Mas Zaki masih dan teman-teman masih basic energy consultant ya di sini. Mungkin nanti berkembang, kita kan berkembang kemarin sudah design and engineering, bahkan sudah bisa sampai kita melakukan vendor assessment, vendor engagement di sana, brand apa yang dipakai, equipment apa yang dipakai, kemudian instalasi, Langgeng juga sudah melakukan. Nah, kecuali yang financing ini, financing biasanya kami bekerja sama dengan artinya eh, klien yang akan membiayai. Nah, ini juga nanti terbuka untuk lembaga-lembaga financing yang bisa
membiayai ESCO seperti kami. Nah, untuk kedepannya kalau energy service business itu tidak hanya ini, tapi juga operation and maintenance-nya seperti apa, kemudian pengelolaan dari facility-nya, kemudian energy sales bahwa nanti bisa eh, cost optimnya berapa, ya, kemudian cost saving-nya berapa, bahkan nanti sudah kalau terkait dengan lingkungan adalah carbon reduction-nya berapa. Gitu ya. Nah, ini contoh proyek-proyek yang sudah dilakukan oleh Langgeng Cipalindo, sistem daur ulang panas gas serobong. Ini desainnya, ini instalasinya, ini hasilnya, ini profil temperaturnya, dan ini success story-nya yang sudah kita share. Kemudian ini success story, ini barangnya, ini desainnya, ini instalasinya, ini monitoringnya, ini pengecekannya, ya. Kemudian ini serah terima training ke operator. Kemudian ini desain, ya. Kemudian ini instalasinya, monitoringnya, dan ini success story-nya. Kemudian ini flash steam, kemudian kita ambil, kita menggunakan fan condenser, ini instalasinya, ini desain sebelum dan sesudah, ini penurunan bahan bakarnya, dan ini success story-nya. Kemudian ini instalasinya, ya, sorry, ini desainnya ya, selama instalasi, proyeknya, dan ini beritanya, gitu ya. Kemudian package system yang ada di boiler house, ya. Ada blow down heat recovery, retrofit burner control system, electric steam boiler package system, condensate recovery system, heat recovery system, dan lain sebagainya. Ini construction and fabrication juga tidak hanya di steam, tetapi juga di compressed air installation, chill water installation, kemudian treated water installation, dan sebagainya. Kemudian ini daur ulang panas flash steam, ini desainnya, ini heat exchanger-nya sebelum dan sesudahnya, ini instalasinya, ini sebelum dan sesudah, ini perhitungan savingnya, ini instalasi di lapangannya. Ya, sama lagi ini ada existingnya sebelumnya, ini sesudahnya, improve, kemudian sebelum dan sesudah. Di temperatur naik, ya. Kemudian flash steam-nya bisa dimanfaatkan. Ini contoh-contoh yang lain, ya. Kemudian ini juga sama, ini desainnya, ini instalasi flash steam recovery package-nya, ini juga sama, ini desain, instalasinya, konstruksinya, ini hasilnya, flash steam-nya sudah nggak ada, tadinya banyak, sekarang udah nggak ada, peralatannya ini, flash steam condenser. Kemudian ini juga flash steam dan blow down heat recovery, ini existing-nya seperti ini, ngebul ya, ini juga panas, dan kita ambil, ini flash steam-nya sudah tidak ada, dan ini flash steam, sorry, residual blow down heat recovery-nya. Ini condensate recovery system, engineering desainnya, ini desain-desainnya, instalasi, monitoring, dan sebagainya. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang bisa ditampilkan di sini. Nah, kemudian juga dari sisi energi auditnya, tadi sudah sampaikan, ceknya, training juga kita sudah melakukannya, baik itu training konservasi energi, baik itu di steam system, chill water system, cooling water system, dan sebagainya. Sehingga kesimpulannya di sini adalah peluang proyek-proyek efisiensi energi dan sebagainya untuk lulusan teknik tentunya di bidang sistem utilitas pada umumnya, kemudian steam system pada khususnya masih terbuka lebar. Jadi, penghematannya bisa sampai 5 atau sampai 20%. Kemudian kolaborasi lanjutan dari berbagai pihak terkait dengan proyek efisiensi dan konservasi energi seperti Langgeng sebagai ESCO, pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan juga kerja pemerintah provinsi juga di SDM, dan di industri baik industri makanan, minuman, dan sebagainya. Kemudian dari berbagai kampus kita memberikan kuliah tamu, ya. Kemudian dari penyedia teknologi energi efisiensi, supplier, vendor, dan sebagainya.
Jadi dalam rangka memang usaha konservasi energi menuju ketahanan energi nasional. Demikian Pak Anip yang presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ini terlalu lama, memang tapi harus kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami kembalikan ke Pak Anif untuk sesi tanya jawab. Silakan Pak. Suaranya Pak Anif kurang kenceng. Maaf Pak, ya. Tadi menarik sekali ya, sudah dipaparkan oleh Pak Rosmanto dan Pak Zaki, bagaimana tadi STEAM application di industri seperti apa dan serta auditnya ya, yang telah dilakukan untuk optimasi peningkatan dari kualitas STEAM di produksi ataupun efisiensi yang dilakukan ya. Baik, ini selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi, mungkin bisa dari mahasiswa atau dari rekan-rekan dari industri, mungkin bisa on mic ataupun on cam untuk bertanya langsung kepada Pak Rosmanto dan Pak Zaki. Monggo silakan. Biasanya perwakilan Komting dulu ini. SK, mana SK? Hadir, Pak. Ya, hadir. Silakan SK kalau mau bertanya SK. Oh iya, baik. Ini oh iya, baik, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Dari penjelasan tadi, ada beberapa sini atau steam yang diproduksi oleh boiler itu dikhususkan gitu untuk berbagai macam industri. Ada yang tadi pengolahan minyak sawit, kemudian juga ada yang untuk farmasi dan lain sebagainya. Itu untuk perbedaan dari masing-masing penggunaan steam di industri itu di apanya sih Pak? Apakah kandungan steamnya atau kualitasnya seperti itu atau seperti apa Pak? Mungkin bisa minta tolong seperti itu Pak untuk dijelaskan lebih dalam terkait hal tersebut. Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ini langsung atau nunggu pertanyaan Langsung lain? saja. Mungkin langsung Langsung saja saja. masih commute Pak Rosmanto, itu commute. Ya. Ya. Ini ditujukan ke Pak Zaki atau saya nih? Dua-duanya mungkin Pak. Keduanya. Mungkin ya. Mungkin Mas Zaki ada komen? Ini kehendaknya Pak Rus. Oke. Oke, jadi perbedaannya apa kan aplikasi Steam di beberapa industri ya. Jadi artinya kalau tadi kan disampaikan bahwa Steam itu ada grade-nya kan, ada pelan Steam, clean Steam, pure Steam, ya kan, filter Steam. Nah, itu penggunaannya beda-beda. Artinya ada di eh, eh, pabrik makanan, minuman itu standarnya seperti apa. Kemudian di steam di power plant yang masuk ke turbin itu seperti apa. Kemudian ya artinya dari sisi tidak hanya dari sisi quality, purity, tapi juga dari sisi temperatur dan tekanan gitu ya. Kalau terkait dengan temperatur tekanan, kalau di pabrik makanan minuman, pabrik ban, pabrik selain power plant itu menggunakan saturated steam. Ya. Kemudian kalau saturated steam kan berarti tekanan ya misalnya 10 bar ya saturatednya berapa gitu. Tapi kalau di pabrik yang ada turbin uapnya ya itu berarti steamnya secara tekanan dan temperatur itu masuk kategori superheated steam. Artinya misalnya kan 10 bar itu kan 184 derajat saturatednya. Nah, ketika dipanaskan sampai katakanlah 250 derajat begitu. Nah, itu namanya superheated gitu ya. Supaya apa? Nah, kalau superheated kan supaya tidak merusak dari propeller atau sudu-sudunya turbin kan gitu. Nah, kalau di karena makin tinggi temperatur, efisiensi turbin kan makin tinggi. Nah, kalau di pabrik makanan minuman justru yang diperlukan saturatednya karena yang diambil panas latennya atau panas penguapannya. Itu kalau dari sisi temperatur, tekanan, dan energinya. Tapi kalau dari sisi quality dan purity-nya,
Maka plant steam itu untuk indirect contact, maksudnya pakai heat exchanger, alat penukar panas, nggak boleh langsung campur. Tapi kalau langsung campur dengan produk, itu menggunakan filter steam atau clean steam gitu, atau pure steam gitu. Itu boleh dikonsumsi oleh kita, misalnya di pabrik apa namanya saus sambal misalnya. Kan cabai yang sebelum digiling itu di cleansing dulu menggunakan steam. Nah, steamnya itu kualitas culinary steam atau filter steam. Kalau enggak, kalau misalnya dari plant steam, kemudian banyak banyak TPS, TSS yang takutnya ikut ke dalam cabai tadi juga nggak boleh, karena kan jadi ada karat, ada partikel dan sebagainya, ada deposit dan sebagainya kan nggak boleh. Makanya diperlukan stainless, apa, bahannya juga stainless, standarnya adalah culinary atau filter steel. Nah, kemudian kalau di pabrik farmasi beda lagi, karena dia kan water for injection, karena kan diinjeksikan ke pembuluh darah itu. Jadi cairan infus itu adalah salah satunya eh, pure steam yang dikondensasi, jadi water for injection. Kira-kira seperti itu. Mungkin jelas ya, SK. Baik Pak, jelas. Jadi pertama dari kebutuhan akan temperatur di bidang-bidang industri tersebut dan juga kemudian antara itu yang sebelum difilter dan setelah difilter itu karena ya satunya berkontak dengan produk, jadi Betul, itu harus bersih seperti itu ya Pak. Baik Pak, betul. cukup Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus. Ya, yang lainnya silakan. Atau saya tunjuk lagi nih. Itu ada yang lewat chat itu, Pak. Oh, ada yang lewat chat ya, Pak ya? Ada yang lewat chat nih, ada dari dari Dion, Teknik Kimia UNES 2020. Izin bertanya, Pak. Jadi yang saya tangkap dari pertemuan ini dan kemarin adalah terkait audit dan optimasi energi dan alat pada industri, seperti yang ada pada UU nomor 30 tahun 2007, di mana pemerintah mendorong industri untuk penggunaan energi yang efisien dan berkelanjutan yang diwujudkan salah satunya dengan konservasi energi. Untuk sekarang, setahu saya memang belum diwajibkan. Untuk sekarang, setahu saya memang belum diwajibkan ya Pak. Jadi pemerintah hanya bersifat mendorong industri. Nah, terkait hal tersebut yang saya ingin ketahui, kalau seorang engineer teknik kimia ini dalam mengaudit dan mengoptimasi suatu pabrik, apakah kita hanya sampai tahap mengevaluasi pabrik hingga kita mampu memberi saran strategis untuk pabrik terkait optimasi energinya, atau bahkan kami yang terjun langsung membenahinya dalam artian mengganti atau memasang alat tambahan untuk proses optimasi energi. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Zaki, tapi akan sangat senang jika ditambahkan oleh Pak Rusmanto. Emot senyum. Monggo, Silakan Pak. Mas Zaki. Pak Zaki. Hmm, pengalaman mungkin dari pengalaman. Nah, sebenarnya untuk, halo, udah dengar ya Pak? Udah. Sudah. Oke. Sebenarnya untuk kewajiban industri melakukan audit, eh, wajib nggak wajib? Jadi yang wajib itu yang diwajibkan untuk melakukan pelaporan energi di mana eh, industri tersebut menghasilkan eh, atau menggunakan energi sebesar 6.000 ton oil equivalent. Jadi eh, perusahaan dengan pengguna energi 6.000 ton oil equivalent itu eh, diwajibkan untuk melaporkan energinya. Jadi salah satunya ya pelaporan online manajer energi di basisnya Kementerian ESDM yang nama webnya itu kalau nggak salah PUMI. Nah, dari itu untuk industri yang penggunaan energinya di bawah itu untuk saat ini belum diwajibkan untuk melakukan konservasi energi atau audit energi. Nah, tapi ke depannya dari yang saya dengar karena kemarin kita sempat ada workshop ya bersama kedutaan Denmark
bahwa dari 6.000 TOE itu pemerintah akan menurunkan standarnya menjadi 4.000 Iya, ton oil equivalent. Nah, seperti itu. Mungkin Pak Rus bisa menambahkan. iya. Saya kira udah tepat sih jawabannya. Jadi wajib bagi pengguna energi di atas 6.000 TOE. 6.000 TOE itu kira-kira kalau di sini itu setara dengan 251,208 gigajoule atau 69.780 megawatt hour. Jadi artinya itu di total antara penggunaan listrik maupun bahan bakar. Jadi kalau sudah di atas itu wajib melaksanakan atau menerapkan manajemen energi. Nah, manajemen energi itu antara lain ada 4 tadi, artinya kalau sudah di atas 6.000 mereka itu sudah punya manajer energi yang certified, ya. Kemudian menyusun program konservasi energi, melakukan audit berkala, biasanya setahun sekali atau 3 tahun sekali. Kemudian melaksanakan dari rekomendasi ini itu dilaksanakan, ya artinya rekomendasi hasil audit itu ada di implementasinya gitu. Kemudian tiap tahun biasanya per 31 Maret biasanya ya per tahunnya itu melaksanakan POMI atau pelaporan online manajemen energi kepada pemerintah melalui online itu biasanya. Nah, yang melapor adalah manajer energi yang sudah tersertifikasi. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 30 ya tadi ya, itu memang belum apa namanya, belum didetailkan, makanya turunannya undang-undang itu adalah PP, peraturan pemerintah. Ya. Oke, saya lihat undang-undang ininya ya. Nah ini kan Undang-Undang Nomor 30 tentang energi, kemudian diturunkan ke, nah ini PP, peraturan pemerintah yang tanda tangan oleh Presiden. Nah, makanya yang hanya bareng-bareng untuk melakukan konservasi energi, kira-kira seperti itu. Mungkin menjawab. Dion mana Dion? Sangat menjawab Pak katanya. Sangat menjawab, Pak. Luar biasa. Wah, terima kasih. Ya. Jadi biasanya kalau kami melayani customer itu adalah motonya Anda puas, kami lemas kan gitu. Jadi ini Mas Dio nih puas ini berarti. Makanya gue lemas sekarang. Oke, mudah-mudahan makin banyak alumni teknik kimia UNES yang bisa tertarik ke sini nih. Karena namanya konservasi energi itu bisnis yang tak pernah mati. Iya Pak, betul. Jadi langgeng, ya, sustainable business. Karena di sini ada beberapa tadi ada teman saya juga dari Pak Vano ini. Pak Vano ini salah satu perusahaan yang di bidang financing. Jadi jangan takut beliau punya banyak duit itu, investor. Jadi mana proyek-proyek konservasi energi saya biayai, kita tawarkan bareng-bareng ke klien dan klien tidak perlu modal spesial pun, peralatan kita pasang, hemat dan bayarnya pakai penghematan itu tadi, selisih penghematan. Kira-kira seperti itu. Yuk, Mungkin ada yang lain. satu lagi mungkin. Oh ya, silakan. Ini ada yang habis ada yang habis ikut kompetisi Denok dan Kenang Semarang ini kemarin Pak. Putra putrinya Jawa Tengah ya. Anissa Wanda masih online kan ya Anissa Wanda? Wah hilang ini Anissa Wanda. Yang lainnya, silakan. Brenda, biasanya ada yang ditanyakan. Kemarin kan sudah sempat juga diajarkan yang namanya boiler itu. Siapa tahu ada yang belum jelas atau ada yang mau didiskusikan di sini, boleh. Silakan.
Ayu, Ayu, Ayu Permatasari. Nah, Belum ada, Pak. Sejauh ini sudah dapat dipahami. dari Pak Vanu, Pak, terima kasih sudah di-mention katanya Pak Rosmanto. Sharing session yang luar biasa. Nanti kan kita nggak tahu ya Pak ya, siapa tahu dari UNES ada yang tertarik mendirikan usaha sebagai konsultan, bergerak di bidang energi konservasi. Ini sejalan dengan misinya, visi misinya UNES ya, untuk konservasinya, konservasi energi dari teknik kimia. Oke, kalau tidak ada mungkin eh, kita cukupkan sekian Pak Rusmanto dan Pak Zaki. Ini juga sudah hampir pukul 4 dan memang kalau sesuai dengan perkuliahan 1 jam 40 menit ya. Jadi ini kalau kurang lebih waktunya sudah cukup kalau untuk dari perkuliahan. Itu Pak Rusmanto dan Pak Zaki. Mungkin ada pesan-pesan Pak sebelum ini. Oke, baik. Ya, artinya untuk adik-adik sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah wawasan. Pertama, kedua, ya untuk menggugah bahwa eh, peluang karir atau profesi atau kerja lulusan teknik kimia itu sangat terbuka. Jadi nggak mungkin nganggur. Jadi beruntung sekali kalian keterima di teknik kimia ya. Jadi apa peluangnya di industri, di konsultan, ya, apalagi itu menjadi teknopreneur dan sebagainya, atau di sisi pemangku kebijakan energi, misalnya di Pemprov, SDM. SDM-nya ya, gitu, nggak apa-apa. Artinya kan Menteri SDM itu kan dari teknik kimia itu, Arifin Tasrif itu kan. Nah, itu artinya peluang ke sana. Nah, kemudian yang ketiga, konservasi energi itu kan sebenarnya basic dari mata kuliah neraca massa energi kan. Iya, betul. Artinya energi kita bisa menyusun namanya energy flow untuk proses, baik dari penyiapan bahan baku, ya, kemudian rantai prosesnya, kemudian sampai produk akhir itu kan energinya perlu di mana aja, baik itu energi, sistem utilitas maupun energi-energi lainnya. Apakah energi itu energi listrik maupun energi bahan bakar. Atau kalau di reaksi kimia, kemarin kan kita audit steam di eh, pabrik kimia itu multi nitrotama kimia itu di Cikampek itu full kebanyakan orang tekniknya yang memang di situ ada panas eksoterm yang bisa digunakan untuk membangkitkan steam melalui waste heat recovery. Jadi itu juga lebih kompleks, lebih bagus lagi untuk pembelajaran. Artinya adik-adik sekalian bisa memilih jalurnya mau di mana, mau kerja di industri, mau kerja di konsultan, mau buka warung sendiri, ya, mau jadi seperti Pak Hanif sama Bu Selvi jadi dosen, ya kan? Paling enak itu kayaknya. Ya, atau seperti Mas Zaki itu jadi auditor energi yang handal sehingga dia sekarang dia baru lulus memang cuman sekarang udah kebanyakan kerjaan auditor itu. Udah nolak-nolak itu dia. Dan bisa jalan-jalan kemana-mana. Kalau auditor itu kan tergantung pabriknya. Pabriknya di Lampung, pabriknya di Medan, pabriknya di Jawa Barat. Artinya seluruh Indonesia jalan-jalan, gitu kan? Mm-mm. Nah, itu juga bisa. Artinya saya hanya bisa mendorong adik-adik sekalian untuk bahwa peluang pekerjaan atau apa jalur energi konservasi energi, manajemen energi, yang terkait dengan energi lah. Nah, energi kan ada dua tuh, yang Kementerian SDM itu kan EBTKE, jadi energi baru terbarukan maupun konservasi energi. Nah, kalau kami lebih ke fokusnya konservasi energinya. Nah, mungkin biasanya nanti pas audit juga
ada juga nanti energi baru terbarukan akan singgungan juga. Misalnya kayak steam boiler yang kemarin menggunakan bahan bakar supaya lebih green gitu ya. Jangan menggunakan gas atau jangan menggunakan bahan bakar fosil. Mungkin nanti energi terbarukannya adalah menggunakan biomasa misalnya, ya. Atau energi yang lain, atau listriknya menggunakan energi dari pembangkit listrik tenaga air atau tenaga angin kan begitu. Kira-kira nanti energi akan berhubungan erat dengan isu lingkungan terkait dengan carbon reduction, net zero emission maupun nanti carbon tax, Pak. Apalagi nanti kalau sudah diterapkan carbon tax ketika mengeluarkan emisi CO2 maka kena pajak begitu. Kira-kira itu yang bisa sampaikan. Saya terima kasih pada Anda semua sudah mendengarkan dan yang penting kan ilmu yang kita bagikan bermanfaat gitu kan. Jadi amal jariah gitu Pak Hanif ya. Oke. Kira-kira begitu. Terima kasih. Kita hanya bisa menyampaikan, Pak. Tinggal diserap atau tidaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi ini Ya. selama masih menjadi mahasiswa juga tidak ada salahnya mengambil sertifikasi audit energi ya Pak ya, untuk sebagai bekal gitu. Apakah bisa nggak Pak mahasiswa? Gini, syaratnya itu biasanya pernah melakukan audit. Oh gitu. Artinya mungkin ikut 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 inilah ikut jadi asistennya Mas Zaki, ikut sekali dua kali begitu kan. Nanti karena akan dites praktek nanti. Hmm. Jadi ada sertifikasinya itu kan berarti katakanlah 3 hari training teori, kemudian mungkin sehari adalah prakteknya misalnya bagaimana menganalisis suatu boiler ya nanti ada boiler beneran. Nah, ngukur gas robong, ngukur flow-nya, membaca temperatur, membaca tekanan dan sebagainya. Dan itu ada tempat ujinya Pak prakteknya. Nah, kemudian di hari berikutnya tes interview dan presentasi begitu atas hasil yang diperoleh selama praktek. Nah, dan yang menilai juga tidak sembarangan, mereka juga certified energi asesor, Pak, asesor energi. Rezeki. Gitu. Jadi ya. Nah, ada 3 lembaga kalau nggak salah di LSPHG, LSP Energi maupun LSP PPSDM kalau nggak salah. Hmm. Ini salah satu. Mungkin nanti bisa kami rekomendasikan. Yang penting, menurut saya yang penting lulus dulu deh dari teknik Iya, kimia. lulus dulu cari Nah, itu. pengalaman ya Pak ya. Pengalaman, Ya. kan kemampuan. Baik, Oke. eh foto lagi buatan nih Pak. Ini mungkin sudah banyak yang nggak on cam ini. Mungkin yang masih on bisa foto lagi sebelum kita tutup acaranya. Halo. Nah, masih ada ternyata Pak. Masih banyak nih. Masih ada. Anissa Wanda nggak mau nanya tadi yo. Udah jelas ya nanya. Tadi mau nanya ke Mas Zaki ya. Kemarin dapat juara harapan 1 ini Pak. Denok Semarang ini. Luar biasa. Alhamdulillah teknik kimia UNAS ini banyak prestasinya ini Pak. Ya kalau kalau di ITB kalau nggak salah Putri Indonesia kalau nggak salah. Betul Indonesia ya Pak ya. Dari ITB. Yang teknik kimia juga itu. Jadi, memang potensinya besar teknik kimia. Besar, Pak. Ya, ya satu satu foto Oke, ya. Satu, dua, tiga. Ya. siap. Oke, Ya. Sudah Pak, ini yang kedua mungkin hanya tinggal proses. oke. Baik, terima kasih banyak Pak Rusman dan Mbak Zaki atas waktunya dan ilmu yang sudah diberikan selama 2 pertemuan ini pada para mahasiswa kami dari audit energi sampai ke STEM dan aplikasi sampai konservasi energi juga. Semoga bermanfaat bagi kami semuanya dan bagi dari rekan-rekan itu juga dapat menambah ilmunya kembali. Semoga pada semester berikutnya kita ada kesempatan lagi untuk dapat bertemu kembali Bapak Semangat dan Pak Zaki. Kalau udah berarti mungkin tahun depan nanti akan ada lagi. Ya, Baik, itu saja. Salam dari Bu Selvi.
Sukses selalu Pak Rusmanto dan Pak Zaki. Ya, oke, terima kasih semuanya. Terima Sukses kasih selalu. semuanya, Pak Hanif. Terima kasih, Pak. Pak Hanif, salam buat Bu Profesor. Oke, saya sampaikan salam. Enggak adik-adik, makasih. Mohon izin, Les. Terima kasih Pak. Saya izin N ya Pak.